Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baru kita mendengar lagu daripada Wali Band tentang taubat daripada maksiat. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang diminta oleh Allah kita manusia ini bersegera. Wasari'u, bersegera. Jangan menunda-nunda lagi, jangan tenang-tenang dalam zon yang selesa, dalam zon hijau, tapi kita segera, ya, bersegera. Untuk apa? Untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pengampunan Allah itu akan diberikan kepada kita jannah. Apabila kita mohon ampun dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sediakan jannatun, yaitu surga, yang mana surga itu luasnya adalah as-samawati wal ard, yaitu langit-langit dan juga bumi ini. Uiddat lil muttaqin. Dan itulah tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tidak cerita mengenai yang bertakwa, di lain kesempatan kita boleh berbicara mengenai takwa, tapi kali ini tentang taubat. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang pendek yang sering kita dengar dari siapapun, ustadz-ustadz, penceramah-penceramah yang mengatakan, qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, riwayat Tirmidzi. Inilah yang sering kita dengar, bahwa setiap anak cucu Nabi Adam, artinya manusia, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, muslimin dan muslimat, siapapun yang namanya manusia itu selalu dan senantiasa di dalam kesalahan. Kenapa begitu? Sebab manusia itu hidup di dunia baru pertama. Kita belum pernah hidup yang dahulu, dan belum ada orang yang hidup di dunia ini dua kali. Yang namanya pertama, kalau tersasul, tersalah, tersesat, itu benda yang biasa. Kadang-kadang kita sudah pergi 2 kali pun masih tersesat, 3 kali pun tersesat. Ini lagi pertama kali kita berada di dunia ini. Allah hantar kita di dunia ini pertama kali, dan insya Allah yang terakhir juga, pertama dan terakhir. Sebab itu kemungkinan kita buat salah, tapi bertobatlah, ya, dengan membaca sekurang-kurangnya istighfar itu, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh juga astaghfirullahal azim, yang lengkap lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diceritakan, ya, seorang imam besar yaitu Imam Al-Hasan Basri dalam satu majelisnya dengan anak-anak muridnya, tiba-tiba ada seorang tetamu yang datang. Kemudian minta, ya Syekh, berikanlah nasihat kepada saya. Beritahukanlah apa yang patut kami lakukan. Di kampung kami sedang ada musibah. Ada penyakit yang melanda, sehingga bukan hanya manusia yang sakit dan meninggal, bahkan binatang pun banyak yang meninggal, mati. Binatang banyak yang mati. Pokok-pokok pun begitu. Kesian, kampung kami sedang menerima ujian daripada Allah. Bagaimana cara mengatasi ini, wahai Syekh? Hasan Al-Basri kemudian menyatakan, istighfarlah. Banyak-banyak baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Maka orang itu pulang, pergilah dia, balik. Tiba-tiba datang tamu lagi yang mengadu juga kepada Hasan Basri. Ya Syekh, ya, saya ini fakir, saya ini miskin. Ingin sekali saya mendapatkan rezeki yang cukup sehingga untuk makan minum istri dan anak-anak saya, sehingga saya dapat sedekah. Bahkan saya ingin sekali menunaikan haji, tapi saya dalam kemiskinan, makan minum saya kekurangan. Bagaimanakah nasihat Tuhan saya supaya saya dapat untuk keluar daripada suasana kemiskinan ini? Maka Syekh Hasan Basri mengatakan istighfar, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiba-tiba datang seorang lagi
yang mengadukan kepada Syekh Hasan Al-Banna juga, Hasan Al-Basri juga mengadukan kepada Syekh tersebut, wahai Syekh, kampung kami sekarang sedang mengalami kemarau yang panjang, ya, banyaklah kering kerontang di kampung kami, sehingga banyaklah pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan yang mati dan binatang pun mati. Kami kebingungan ya Syekh. Sekali lagi Syekh itu juga mengatakan, istaghfirillah, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kemudian datang seorang lagi yang mengadu kepada Syekh, ya Syekh, saya ini sudah berkawin, berumah tangga, bertahun-tahun tapi tidak memiliki dzurriyyat dan keturunan. Ingin saya punya dzurriyyat ya Syekh. Syekh itu pun kemudian Hasan Basri mengatakan juga kemudian, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Setelah itu anak-anak muridnya bertanya, wahai Syekh, 4 orang yang mengadukan dengan masalah yang berlainan, kenapa jawaban Tuhan adalah istaghfirillah, banyak-banyak istighfar, istighfar, kenapa ya Syekh? Kemudian Syekh tadi mengatakan, sebetulnya dengan banyak istighfar, mensucikan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kalau Allah menerima, sebab Allah telah berjanji mengampuni segala kesalahan-kesalahan tersebut. Allah bersifat Ghafurun, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, seluas apapun dosamu, setinggi apapun dosamu, Allah memiliki sifat Ghafurun. Berapa kali Anda boleh bersalah, berdosa, tapi setiap dosa mohon ampun. Ghafarun, Allah punya sifat Ghafar. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa lagi, tobat lagi pun tak ada masalah. Sebab Allah punya sifat tadi Ghafarun. Dan tentu sifat inilah yang menjamin dan pasti akan dipraktikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang buat dosa, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan dengan inilah, ya, karena banyak manfaatnya dalam istighfar mohon ampun kepada Allah. Di antaranya adalah istighfar merupakan kunci syarat untuk dikabulkan doa dan permintaan kita. Yang kedua adalah dengan istighfar akan diampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian akan turun rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimudahkan segala urusan kita. Siapa yang tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada masalah. Masalah istri, masalah suami, masalah anak, menantu, cucu, jiran tetangga, masalah keluarga kita, teman, bekerja, dan lain sebagainya. Mari mulai sekarang bersegeralah kita untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.